Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Para santri abnai dan banati serta para sahabat dan ikhwah fillah, para sanak saudara, kaifahalukum jami'an. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan yang afiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari segala macam mara bahaya, terutama dari bencana yang saat ini sedang melanda dunia, khususnya di Indonesia, yaitu pandemi COVID-19 atau virus corona. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan, serta keluarga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar satu hal yang mungkin sering dianggap sepele oleh sebagian orang, atau bahkan ini dianggap remeh, atau justru banyak juga orang yang belum memahami bagaimana sesungguhnya Islam mengatur tentang bagaimana hukum melintas atau melewat di depan orang yang sedang sholat. Ya, ini sangat menarik dan penting untuk kita pahami bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menyampaikan, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli maza alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairul lah min ayyamura baina yadayhi." Qala Abu Nadri, "La adri aqala arba'ina yauman aw syahran aw sanatan." Yang artinya, seandainya orang yang lewat di depan orang salat mengetahui apa dosa yang dia dapatkan, niscaya berhenti 40 lebih baik baginya daripada melewati di depan orang yang salat tersebut. Abu Nadir, seorang perawi yang merawikan hadis ini, mengatakan, "Aku tidak tahu yang dimaksud adalah 40 hari, bulan, atau tahun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa lewat atau melintas di hadapan orang yang sedang sholat adalah perbuatan yang sangat tidak dianjurkan. Namun yang patut ditanyakan, apakah melewati orang yang sedang sholat adalah larangan yang sampai terkena hukum haram, atau hanya sebatas makruh? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Haram, makruh, boleh, atau bagaimana? Imam Al-Ghazali berpendapat hukum lewat di depan orang sholat adalah makruh, tidak sampai haram. Namun pendapat yang sahih, bahkan pendapat yang masyhur, bahwa sesungguhnya lewat di depan orang sholat adalah haram. Pendapat demikian adalah yang dipastikan tanpa keraguan oleh Imam Al-Baghawi dan ulama lain yang ahli memutuskan hukum beserta dalilnya. Hadirin rahimakumullah, ada batasan area yang boleh dilewati dan yang tidak boleh dilewati ketika sedang ada orang yang sedang sholat. Batasannya adalah patokan orang tersebut sedang sujud secara normal. Ya, jadi di situ ujung kepala ketika sedang bersujud, simpanlah sebuah batas di sana yang disebut dengan sutroh. Ya, sutroh ini pembatas. Artinya, kalau orang misalnya mau melintas di hadapan orang yang sholat, itu berarti harus lebih dari sutroh. Tidak boleh berada menginjak tempat sujud orang yang sedang sholat. Ya, seperti yang tadi dikatakan dalam hadis, lebih baik orang itu daripada misalnya harus melintas, lebih baik menunggu sampai orang ini selesai sholat, walaupun harus menunggu 40 tahun. Ya, dalam hadis yang tadi tidak dinyatakan secara jelas, tidak tahu perawi juga apakah ini hari, 40 hari, 40 bulan, mungkin 40 tahun, atau 40.000 tahun, walau alam. Ya, tapi ada hadis yang lain, riwayat lain mengatakan itu 40 tahun. Lebih baik nungguin orang ini sholat, walaupun 40 tahun nggak selesai sholatnya, itu lebih baik ditungguin. Saking apa? Saking tidak bolehnya kita menginjak tempat sholat orang lain. Maksudnya melintas di depan orang yang sholat. Ya, bahkan hanya derajat makruh menurut Imam Al-Ghazali, dan ulama lain menyatakan ini haram. Ya, haram kita melintas melintas di depan orang yang sedang sholat. Ya, maka dari itu kita harus tahu batasannya. Baik, kita akan jelaskan. Saya akan coba bahas
Untuk batasan orang yang sedang berjamaah, maka sutrohnya adalah batas sujud imam. Makanya di masjid-masjid besar disediakan sebuah mihrab. Biasanya sudah ada langsung pembatas, baik itu yang menempel ke tembok atau yang terpisah dari tembok. Ya, di masjid besar biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya yang berjamaah, patokannya itu sutrohnya adalah imam, bukan makmum. Bukan setiap saf, bukan. Tapi imam, itu batas untuk sutrohnya. Jadi orang kalau mau melintas di depan orang sholat, itu harus di depan imamnya. Atau di belakang jamaah saf yang terakhir. Jadi tidak boleh melintas ya sembarangan di antara orang yang sedang berjamaah sholat. Itu kalau berjamaah. Sekarang, kalau misalnya posisinya sedang sholat berjamaah, ya, kemudian ada seseorang kita batal, misalnya karena contoh buang angin dan sebagainya, atau sedang sakit perut sehingga memerlukan untuk keluar, ya, ke hamam. Kemudian kita batal sholat, ya itu silahkan saja keluar. Boleh melintasi tempat sujud makmum atau jamaah yang lain, ya. Karena apa? Karena ada uzur, ada ilat di sana. Ya, ada uzur, ada kepentingan kita untuk apa? Untuk mengambil air wudhu dan nanti mengambil sholat berjamaah kembali, bergabung kembali. Ya, kalau misalkan memang kita sholat batal, jangan bertahan. Ya, jangan, nggak usah diam. Aduh, nggak enak, mau keluar lah, nggak enak ya. Takut malu, diomongin, diketawain segala macam. Tidak usah begitu. Ya, lebih baik kita langsung keluar. Dan orang yang dilintasi pun itu harus mengerti, harus paham. Ya, tidak perlu juga diomong-omong batal kamu, ya nggak usah. Nanti kita sholatnya jadi bubar kalau begitu. Ya, tenang saja. Itu boleh melintasi tempat sujud orang lain ketika kita memang sedang berjamaah dan kita batal. Ya, makanya dalam masjid itu sebaiknya antara saf dengan saf itu memiliki jarak yang cukup apa ya? Cukup ada ruang untuk melintas ketika orang lain batal. Jangan terlalu mepet. Ya, karena beberapa masjid khususnya di perkampungan, di pedesaan itu masjid yang musola atau tajuk, biasanya kalau ketika kita sujud pun itu kepala kita itu peci sampai ke kaki orang lain. Ya, saking pendeknya safnya gitu. Jadi usahakan agak cukup lah, normal seukuran orang paling tinggi lah di kampung tersebut ketika dia sujud seperti itu. Sehingga ada ruang ya di belakang saf yang di depannya itu kalau misalnya ada yang batal bisa keluar ke sana. Namun kalaupun misalnya memang harus menginjak pun tidak masalah. Ya, kalau misalnya memang dalam kondisi darurat. Itu contohnya kalau misalnya kita batal sholat ataupun dengan uzur lain yang memang darurat betul-betul, misalnya genting karena ada kecelakaan misalnya, atau ada kebakaran, atau tiba-tiba ada keperluan yang memang sangat-sangat darurat yang syar'i tentu sifatnya. Ya, itu boleh melintasi. Nah, sekarang kalau misalnya sholat sendiri, itu tadi sholat berjamaah. Sekarang kalau kita sholat sendiri, maka kita yang sholat ini harus bisa memposisikan diri di mana tempat posisi kita sholat. Ya, dan harus ada sutrohnya, memang harus. Sutroh itu secara dari hadisnya sih bukan garis pembatas setiap saf, bukan. Sutroh itu adalah sebuah benda yang memiliki ketinggian. Kalau misalnya sebaiknya di setiap masjid memang seharusnya sih ada semacam apa ya, papan atau apa gitu ya, tinggi sekitar 30 cm misalnya disimpan, itu batas untuk sujud. Kalau tidak ada, misalnya kita sholat sendirian dan sholatnya di tengah masjid, maka simpanlah sebuah sutra atau pembatas. Ya, boleh dengan tas atau boleh dengan benda yang lain yang bisa diberdirikan, sehingga itu orang jadi paham, oh itu batas yang tidak boleh diinjaknya adalah sutra tersebut. Yang lazim di Indonesia, yang lazim di kita adalah dengan batas panjang sajadah. Itu pun sudah bisa menandakan bahwa orang tersebut ketika sedang berdiri sholat, oh itu batasnya adalah sajadahnya. Ujung sajadah adalah sutra. Ya, ini yang memang dipahami oleh kita semua. Tidak masalah. Ya, yang terpenting adalah bagi orang yang sholat, khususnya ketika sedang sholat sendiri, itu harus memposisikan sholatnya dalam posisi yang tepat. Usahakan isi dulu saf yang depan, saf 1, saf 2. Jangan sampai kita sholat di gerbang misalnya ya, di depan pintu atau di dekat tangga. Itu kan banyak orang lalu lalang. Yang salah bukan yang lewat kalau ada yang injak, yang salah adalah yang sholat. Ya. Kemudian selanjutnya hadirin, bagaimana sikap kita kalau misalnya sedang kita sholat ada orang yang melintas di depan kita? Ya, Rasul mengatakan bahwa silakan dicegah ya dengan kita menghalangi tangan seperti ini. Bisa begini atau begini,
Ya, kalau dari kanan berarti begini, kalau dari kiri berarti dengan tangan yang kiri, gitu ya. Jadi itu dicegah. Kalau misalnya sudah dicegah, dia tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut, tetap ingin melintas, silakan. Dalam hadisnya dikatakan dengan keras pun silakan. Diajak berantem pun boleh. Ya, bahkan yang paling keras itu sampai dibunuh pun bisa. Kalau misalnya dia kekeh, ya, memaksa ingin tetap melintas. Tapi ya kita juga harus husnuzon. Mungkin orang tersebut belum paham sehingga dia masih tetap memaksa ingin melintas. Ya, maka dari itu pentingnya belajar, pentingnya ngaji itu adalah seperti ini. Jadi kita paham, ya, tahu mana batasan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bagaimana cara mencegah orang yang melintas dan sebagainya. Ya, tapi kalau orang melintas di depan atau lebih dari sutroh kita, itu tidak usah dicegah. Ya, orang lintas udah jauh lewat tempat sujud kita masih maksa-maksa, nggak usah, biarin aja. Ya, batasannya adalah tempat sujud kita, kepala di mana batasnya. Nah, itu sampai itu maksimal ya. Kita pun ketika memasang sutroh itu jangan sampai biar luas batasnya agak jauhan, nggak bisa. Ya, nggak usah begitu. Ya, idealnya udah batasnya tempat sujud kita maksimal di sana. Kemudian perlu saya tambahkan hadirin, bahwa kalau misalnya kita sedang sholat, ada yang mau melewat, cara mencegahnya itu juga harus dilihat. Kalau misalnya memang ternyata yang lewat adalah lawan jenis, ya, misalnya laki-laki sedang sholat, yang lewat perempuan, maka tangannya ini mohon maaf sekali agak ke bawah. Paham ya maksudnya ya? Tidak perlu saya jelaskan lebih jauh. Ya, kalau misalnya yang lewatnya perempuan, ya, mencegahnya sama, cara mencegahnya cuman agak ke bawah, gitu ya. Baik hadirin rahimakumullah, dari pembahasan singkat ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum memasang sutroh dalam sholat itu adalah sunnah muakkad. Ya, dalam riwayat lain bahkan ada yang mengatakan wajib memasang sutroh sebagai pembatas dan memberikan informasi kepada orang sekitar bahwa di situ adalah ada orang yang sholat dan batas yang harus dilewatinya hanya sampai di sana. Ya, jadi tidak boleh melintasi di area tempat sholat di depannya, ya, kecuali melebihi dari sutroh yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, hukum melintas di depan orang yang sholat itu adalah haram. Ya, yang paling ringan menurut Imam Al-Ghazali adalah makruh. Jadi tetap saja melintasi di depan orang yang sholat itu tetap sangat tidak dianjurkan. Ya, kecuali sedang dalam posisi berjamaah dan memang ada uzur syar'i yang mengharuskan kita untuk melewati saf orang lain. Itu diperbolehkan khusus dalam berjamaah ketika ada uzur yang betul-betul darurat, sangat mendesak. Itu diperbolehkan. Ya. Singkat, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga dari apa yang disampaikan ini kita bisa sama menambah pengetahuan dan kita bisa mengamalkan serta menularkan kepada saudara muslim yang lain supaya bisa lebih paham mengenai bagaimana tata cara dan hukum ketika kita melintasi orang yang sedang sholat. Hayya nahtatim biqiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.